Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat hari libur ya teman-teman. Ini di tanggal ke-29 Mei. Ini hari libur beberapa hari sampai weekend di hari Minggu tahun 2025. Kita liburan di kebun. Kita sambil merawat kebun nih. Kemarin atau untuk saat ini kita masih melakukan perawatan. Kita lakukan kembali ya teman-teman untuk merawat kebun. Kita lakukan penyemprotan di areal sekitar tanaman kelapa sawit agar bersih, dan pertumbuhan kelapa sawit juga akan bagus, tidak terganggu dengan gulma-gulma yang ada. Dan setelah itu nanti kita akan kasihkan pemupukan kembali ya teman-teman, agar pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun bisa cepat tumbuh dan mudah-mudahan segera bisa panen perdana. Amin 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 ya rabbal alamin. Bisa dilihat ya teman-teman, di sekitar area sini, di sana itu juga sudah kelihatan pertumbuhannya. Ini sudah mau masuk di umur yang ke-30 bulan pasca tanam. Ada sebagian dari tanaman kelapa sawit yang ada di kebun ini juga sudah tanda-tanda mengeluarkan buah di hampir seluruhnya ya teman-teman. Mungkin ada beberapa juga yang masih miss kemarin, karena pasti jikalau kita menanam pasti ada satu atau dua tanaman kelapa sawit yang belum atau tidak keluar buah. Akan tetapi jikalau kita menanam dengan bibit unggul, itu mayoritas pasti berbuah dan sedikit margin of errornya tidak berbuah ya teman-teman. Maka dari itu juga penting kita harus melakukan penanaman kelapa sawit dengan menggunakan bibit unggul, karena itu akan lebih bagus atau baik ya teman-teman untuk produksi atau produktivitas nanti pasca kita melakukan panen perdana. Karena kenapa? Karena jikalau kita menanam dengan sawit atau jenis bibit sawit apapun yang tersertifikasi unggul, itu akan jauh lebih memuaskan. Tidak mendiskreditkan bibit sawit yang tidak unggul ya teman-teman, tapi alangkah baiknya kita menanam bibit sawit unggul. Karena kenapa ya, tadi produktivitasnya lebih tinggi daripada bibit sawit yang tidak tersertifikasi unggul. Karena kenapa? Karena sudah melewati beberapa fase penelitian dari balai benih tanaman kelapa sawit. Balai benih itu banyak ya teman-teman, bisa PPKS, bisa Lonsum dan lain sebagainya, atau Simalungun dan lain sebagainya, banyak. Maka dari itu gunakanlah tanaman atau jenis bibit kelapa sawit unggul, karena akan membantu kita nanti untuk khususnya petani bisa menghasilkan produktivitas yang bagus dan baik. Tapi kuncinya juga harus dilakukan dengan dirawat juga ya teman-teman. Biarpun bibit unggul tapi tidak terawat juga sangat disayangkan. Kita nanam bibit unggul tapi tetap kita perawatan kita jaga, kita rawat, kita pupuk, kita semprot,
insya Allah produktivitas kelapa sawit yang teman-teman sekalian tanam itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, tuh keliling, buahnya keliling. Penting sekali memang itu juga. Nah, ini belum kita semprot ini teman-teman, maka dari itu penting sekali kita bersihkan di areal samping tanaman perengan, karena jika tidak dibersihkan akan mengganggu pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang ada. Nah, ini memang setelah dilakukan kastrasi, buah kelapa sawit membesar teman-teman, banyak sekali membesar. Ini sudah kita hampir 3 kali kastrasi di areal kebun ini, hampir 3 kali kastrasi, dan ini juga sudah bisa sebenarnya untuk diambil buahnya, karena banyak dari mayoritas yang kita tanam untuk di sini jenis bibit lonsum ya teman-teman. Ini kita tanam jenis bibit lonsum, perkembangannya juga alhamdulillah cukup bagus. Lonsum ini rapat buahnya, bisa dilihat tuh, rapat sekali teman-teman. Apalagi kita tambahkan unsur KCl atau kalium di areal kebun kita ini akan membantu pertumbuhan buah lebih baik lagi, lebih besar dan lebih berat terutamanya. Di umur yang ke-30 bulan ini tergantung kita mau kita ambil buahnya atau memang kita biarkan atau kita buang. Tapi memang jika dibuang sayang juga ya teman-teman, apalagi buahnya seperti tadi. Biasanya masuk saja itu di timbangan untuk ya paling tidak 5 kilo itu sudah masuk pabrik sudah menerima. Biasanya seperti itu kalau di Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Jikalau sudah seperti ini, kita jadi semangat lagi ya teman-teman untuk menambah kebun. Dan memang perawatannya selama 30 bulan itu juga sangat banyak sekali di bidang perkebunan kelapa sawit. Jikalau teman-teman budget tidak memungkinkan untuk menanam banyak, baik tanam sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman, jangan langsung sekaligus. Karena kenapa? Nanti akan membengkak biayanya, dan jikalau tidak mengeluarkan biaya untuk dalam segi pemupukan, penyemprotan dan lain sebagainya, itu akan sangat disayangkan jikalau tidak dirawat, apalagi dibiarkan begitu saja setelah ditanam. Nah, itu akan sangat disayangkan. Jangan seperti itu ya teman-teman. Rawat. Nah, nih lihat, ini sudah lebat ini. Maka dari itu kita perlu lakukan penyemprotan karena mengganggu pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang ada. Ini belum kita semprot, sudah hampir 2 bulan lebih belum kita semprot lagi. Alhamdulillah di umur yang ke-30 bulan ini sudah sedemikian rupa perkembangan pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun.
Coba kita ke areal samping. Di areal samping ini juga bagus. Nah, ini nanti setelah kelapa sawit menutupi areal tanah, ini kita semprot total ya teman-teman. Kita semprot total karena perakaran kelapa sawit juga sudah kuat. Mudah-mudahan tidak terjadi longsor lagi. Nah, seperti ini. Jadi lihat buahnya. Nah, ini masuk 5 kilo. Bisa untuk diambil buahnya untuk dijual. Ya, dapat setengah ton mungkin ada ya teman-teman. Di panen perdana kita target, tapi kita nggak menargetkan juga sih. Karena kenapa? Karena kita juga belum terlalu banyak kita kasihkan unsur KCL nya, jadi belum bisa kita targetkan. 600 kilo kayaknya dapat saja bang di areal yang ini. Nah itu di atas juga sudah lebat ya teman-teman, belum kita semprot. Tuh masih lebat nih, belum kita semprot. Tuh atas ini ilalangnya nih hampir setinggi saya ini, lihat tuh. Nah ini kalau disemprot total ini memakan biaya berapa saja ini. Untuk obatnya itu berapa botol saja untuk obatnya. Kita biasanya melakukan dengan menggunakan Roundup, kita semprotkan. Habis itu ditambahkan obat kayu untuk mematikan kayu-kayu. Di area sini lumayan cukup baik. Nah kalau di sana itu kita tanam simalungun ya teman-teman. Yang sebelah sana itu kita tanam simalungun, sebelah sini kita tanam losum. Jadi ada 2 jenis bibit yang kita tanam, lonsum dan simalungun. Tuh buah dari lonsum. Nah itu kalau di area sana kita fokuskan untuk perawatan. Kita mau juga belikan kompos berupa kotoran ayam telur ya teman-teman, nanti untuk bisa memperbaiki areal di sana, karena areal di sana memang sangat kritis dan perlu perbaikan atau evaluasi lebih lanjut. Kalau di areal sini ya sudah alhamdulillah bagus, tinggal kita rawat, kita kasihkan pupuk terus menerus, sudah baik. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kali ini. Dan apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo langsung saja di komen. Jangan sungkan-sungkan kita sharing. Siapa tahu ada ilmu atau manfaat dari hasil kita sharing, meskipun di media sosial. Tapi boleh saja kalau teman-teman sekalian tinggal di areal sekitar Kabupaten Tanah Laut, jikalau mau ngobrol secara langsung juga bisa. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like serta mensubscribe video saya. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.